memilih untuk operasi ya, facelifting itu udah biayanya mahal, terus harus jauh kemana-mana atau apa, terus kayak banyak pantangannya. Hasilnya juga langsung kelihatan. Karena ini kerjaan film horor pertamaku yang aku kerjain di tahun 2025 ini, jadi banyak kendalanya dari pressure, terus juga dari set dan treatment yang aku nggak pernah alami sebelumnya. Contohnya misalnya kayak biasanya aku berkecimpung di dunia drama, terus tiba-tiba di dunia horor, aku nggak tahu kalau ternyata syuting horor itu membutuhkan persiapan fisik yang lumayan berat dibandingkan syuting film drama yang treatmentnya sangat sederhana kalau bisa dibilang. Kendalanya seputar kesehatan, terus pola tidur berantakan karena syuting horor, syuting jamnya juga berantakan. Terus urut mengurut mungkin jadi ke penampilan fisik, jadi aku ekstra capek, terus juga jadinya tuh makeupnya berat, aku jadi sempat breakout juga, sempat terbakar juga karena syutingnya kebetulan di tengah hutan Alas Roban dan jalanan raya Alas Roban sendiri. Maintainnya mungkin baru bisa dilakukan setelah proses syuting selesai, lalu ada jeda untuk post pro sendiri. Pada saat tahap editing aku recovery, biasanya selalu kembali lagi ke klinik andalan aku, Medic Pro. Udah klinik andalan aku sejak dulu banget sebelum pandemi ya, dari tahun 2015 atau 16 gitu kalau aku nggak salah ya. Dari dulu tuh maintainnya simple banget kalau datang ke sini. Dokternya, khasnya dokter di Medic Pro itu tidak menyarankan treatment yang kita nggak perlu. Jadi dari aku kecil pun aku datang ke sini cuman facial, seputar facial yang dari aku umur 23 atau 24 sampai sekarang aku udah menginjak 30 ya. Treatmentnya masih sama sampai akhirnya per tahun ini aku baru pertama kali ngerasa kalau dok, kulit aku sagging. Aku mulai merasakan penuaan dini. Mungkin karena proses syuting yang aku alami tuh kayak makeup prostetik, belum lagi pengadeganan yang membutuhkan emosi yang sangat terkuras, otomatis mimik muka yang dipaksakan dan ditekan tiap harinya dalam jangka waktu 1 bulan penuh, lalu kulit yang breakout healing, terus makeup yang ganti-ganti terus. Aku rasa itu juga mempercepat proses penuaan aku ya. Nah itu salah satu kendala, apalagi kalau misalnya udah masuk momen promo film atau apa, kita bakalan sering kali setiap mengunjungi setiap kota itu akan ada gala red carpet, special screening, lalu ada premiere, terus ada ketemu teman-teman wartawan dengan segala jenis kamera wartawan itu yang mencekam. Itu sih yang aku rasa kali ini aku kembali lagi ke Medic Pro. Untuk tahun ini aku baru merasakan kayak Michelle, kayaknya kamu udah harus melakukan beberapa treatment khusus untuk mengawetkan nih, membuat kulit itu meremajakan lagi supaya kulitnya kayak dulu. Karena kayaknya produksi kolagennya udah pasti sangat berkurang mengingat bertambahnya umur, belum lagi kegiatan yang semakin hari semakin padat. Ini pertama kali aku melakukan sculpting face, karena yang tadi aku sempat bilang aku udah ngerasa kayak smileline aku turun, apalagi sejak aku dapat peran jadi seorang ibu. Semakin lama tuh kayak bawah mata celong, terus smileline. Abis itu kalau misalnya dari beberapa sisi dan angle aku kelihatan banget kayak kerutan di samping mata, lalu juga udah di sini udah ada ya, aku nggak pernah sebelumnya. Akhirnya aku datang ke dokter Van, terus aku minta kayak, dok ini gimana cara ngilangin smile line tapi jangan treatment yang serem-serem, atau jangan oplas, atau jangan apapun. Karena sebenarnya banyak sekali ya tawaran oplas, apalagi ke Korea gratis jalan-jalan itu sebenarnya banyak sekali. Cuman kembali lagi aku mau senatural mungkin, tidak berubah, tetap menjadi personaku. Akhirnya dokter Van bilang ada teknologi di sini itu ada namanya sculpting face. Ini udah banyak dilakukan sama banyak orang yang memang personanya nggak mau hilang, tetap mau jadi dirinya sendiri tapi the best version of themselves. Jadi aku cobain ini tuh pakai green filler. Aku pikir ini bakalan serem dan sakit, tapi ternyata enggak, bahkan aku nggak anestesi kondisinya, karena aku pikir kayak ya aku paling kayak disetrika wajah atau apa kan, tapi ternyata
ada banyak bagian yang harus diisi. Akhirnya aku cobain sculpting khasnya si Medic Pro ini yang memang udah famous banget, sempat viral di TikTok juga. Sempat penasaran, tapi aku pikir kayak emang umur 30 udah boleh ya Michelle, orang-orang udah melakukan ini sejak umur 23 tahun bahkan. Oh iya dok, ya udah aku cobain. Akhirnya aku cobain. Sekarang ini kondisinya di wajah aku itu sudah 1 bulan setelah 1 bulan setelah aku baru ngerasain. Awalnya aku pikir, aku lihat kaca kayak, dok kayaknya nggak ada yang berubah deh. Ada Michelle yang berubah karena saya tidak melakukan ini secara ekstrim, tidak merubah yang kayak seutuh-utuhnya banget. Ini tetap jadi kamu, cuman butuh waktu setting sekitar 2 minggu kalau aku nggak salah. Dan ternyata emang bener, nggak nyampe 2 minggu, bahkan 1 minggu aku ngerasa kayak agak lumayan lifting. Memang nggak kayak orang yang kayak operasi ya, tapi ini sangat-sangat aku sangat happy lah. Aku kayak jadi mau senyum lagi. Tadinya aku irit-irit senyum, aku kebanyakan gini-gini supaya kayak smile-nya tuh kayak nggak makin parah ya. Tapi sekarang aku udah pede, aku udah tahu kunciannya. Berarti aku setiap setahun sekali akan ngelakuin treatment ini yang sama. Dan hari ini aku kebetulan datang lagi, aku mau melanjutkan treatment yang menopang si green filler tadi, face sculpting dari Medic Pro tadi, tanpa menggunakan jarum. Jadi ini pas banget buat teman-teman juga yang yang takut jarum kayak aku, terus kayak yang nggak biasa perawatan, yang terus takut yang oplas-oplas atau yang kayak rada-rada seram. Bisa coba dari sini dulu, nanti udah dapetin hasilnya bisa langsung ke teknik sculpting. Dokter tuh sempat bilang akan ada downtime-nya. Terus kalau misalnya untuk beberapa kondisi kulit, mungkin apalagi yang nggak pernah sebelumnya ya, takutnya biru atau apa setelah selesai di booster. Kalau di aku alhamdulillah nggak ada. Aku juga sebenarnya tadinya takut karena ada banyak promo-promo film, terus ketemu teman-teman media dan kamera wartawan. Aku takut aku nggak bisa makeup, takut kayak berminyak atau apa tuh kayak wah disaster. Alhamdulillah di aku enggak, tapi hasilnya berbeda-beda di setiap orang. Kayak misalnya di aku sembuhnya cepet, aku nggak ngerasain apa-apa atau apa-apa yang kayak teman-temanku bilang kayak, Shell jangan coba-coba ya green filler atau apapun itu, nanti nggak boleh naik pesawat, katanya gitu. Enggak sih, aku nggak ngerasain itu. Aku juga olahraga seminggu setelah aku treatment juga nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Tidur juga nyaman, nggak ada bekas-bekas yang kayak biru atau memar-memar. Bahkan di kulit aku bisa makeup dengan nyaman banget. Karena kalau misalnya aku nggak bisa makeup yang ada nempel, aku pasti langsung hubungin ke sini. Kayak ini aku harus ngapain? Apa ada krim atau moisturizer yang aku harus pakai supaya nempel makeupnya setelah si sculpting ini gitu. Aman sih kalau untuk downtime-nya sendiri di aku. Mungkin dokter akan menjelaskan kayak prior seminggu lah gitu. Kalau pantangan ini justru malah nggak ada banget. Nah ini yang menarik sekali sih kalau teman-teman memilih untuk operasi ya, facelifting itu udah biayanya mahal, terus harus jauh kemana-mana atau apa, terus kayak banyak pantangannya. Nah kalau ini tuh enggak sama sekali, kayak kita datang, treatmentnya juga nggak sakit, terus juga nggak makan waktu banyak, cepet, hasilnya juga langsung kelihatan. Jadi nggak akan ada kayak nggak boleh makan ini ya, itu aman banget. Aku nggak bilang yang kayak aku treatment ya atau apa, karena teman-teman aku tahu kayak aku tuh rada-rada nggak terlalu yang kayak cewek-cewek perawatan banget. Cuman mereka selalu bilang kayak, kalau segeran lagi happy ya pasti lagi dapet job ya atau apa. Enggak, sumpah gue nyobain ini. Nah temenku cowok tuh sampai ada nanya, Shell kalau gue bisa nggak ya, tapi kayak sekalian bawah matanya ini hilang. Bisa banget, aku bilang bisa banget, nanti aku tanyain ya, bisa banget gitu. Justru malah yang nanyain cowok-cowok. Kalau yang cewek pasti udah yang kayak tahu, oh iya, oke, iya. Kalau yang cowok-cowok nih pasti pada penasaran kayak cowok juga bisa nggak sih Shell? Terus kayak kalau misalnya cewek cuman membutuhkan kayak waktu beberapa lama, kalau cowok apa mungkin lebih lama gitu-gitu. Teman-teman aku yang cowok sih yang lebih concern. Pastinya jaga kesehatan dari pola makan, pola tidur paling penting. Aku bilang kalau makan terserah dia mau makan apa aja, tapi pola tidur tuh penting banget ternyata. Kita tuh kerjanya berat tapi tidur nggak boleh kurang ya. Tidur itu minimal harus 6-7 jam, itu penting banget.
karena dari situ sih aku ngerasa kayak aku kurang tidur, aku jadi gampang sakit, muka aku jadi gampang iritasi, gampang infeksi juga, gampang jerawatan, jadi ekstra sensitif. Tapi aku cukup tidur, keadaan-keadaan itu mungkin nggak akan sepenuhnya aku rasakan, mungkin kayak jadi jauh lebih baik, atau mungkin kulit aku jadi nggak gampang iritasi sama sekali. Mungkin bisa mulai dari situ, baru kita mulai ke tahap dari investasi ke kulit sendiri, investasi dari luar dan dari dalam. Investasi dari dalam, jaga pola makan, terus kurangi yang manis-manis, terus mulai makan makanan yang organik dan fast food kurangin. Tapi kalau misalnya jaga kulit dari luar, mungkin kita bisa datang ke treatment, kayak datang ke Medic Pro, terus cobain, kayak terus konsultasiin kayak kira-kira kulit kita butuh apa lagi, ada apa nih gitu. Karena aku rasa penting banget ya, kayak kita bilang nggak perlu, tapi turns out ternyata ada banyak hal yang kayak bisa di enhance, bisa bikin kita jauh lebih cantik dan nggak perlu make upan lagi gitu.